Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel KBS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog atau konten sesuai dengan permintaan murai batu mania, yaitu yang akan saya bahas yaitu bagaimana ciri-ciri murai batu yang stres, sekaligus penanganannya seperti apa. Baiklah teman-teman, jadi untuk mengetahui dia itu stres atau enggak, ya kan, itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Terutama untuk pemula ya, karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Nah, sedikit pengalaman saya ini akan saya bagikan buat teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, ketika stres kita juga harus tahu kenapa penyebab dia stres. Biasanya kandang jatuh, ya kan. Terus burung murai batunya lepas, terus tertangkap lagi. Nah, itu bisa bikin dia itu stres. Terus kandangnya pas ditaruh di bawah atau pas dijemur ditubruk kucing, nah ya kan, sampai guling misalnya gitu. Nah itu bisa menyebabkan murai batu yang teman-teman miliki itu jadi stres, gitu ya teman-teman. Ada juga karena dia masih muda, terus dalam satu ruangan yang sempit, memiliki dua murai, yang satu gacor udah dewasa atau ekor hitam, ya kan, meskipun nggak melihat. Nah yang satu lagi murai batunya masih muda, misalnya pastol. Nah itu gacor neken, nah itu bisa stres juga teman-teman ya, karena suara kencang. Nah itu bisa bikin murai batu yang kita miliki itu bisa stres kalau untuk murai batu yang muda. Nah itu teman-teman ya, itu penyebab murai batu stres. Nah terus solusinya bagaimana ya gitu. Jadi solusinya yang pertama, jadi ada beberapa alternatif ya teman-teman. Yang pertama, gantung di dekat kamar mandi atau di dapur. Nah, kenapa harus di dekat kamar mandi atau di dapur? Karena kita itu sering melakukan aktivitas yang mengeluarkan suara air. Misalnya itu kita buka air buat wudhu atau buat mandi atau buat nyuci piring atau nyuci baju, itu pasti ada suara air, ya kan teman-teman. Nah itu yang pertama. Terus bisa di mana lagi, yaitu bisa di atas akuarium. Nah, jadi kita gantung burungnya ini di atas akuarium. Nah gitu teman-teman ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu kasih suara MP3 air ya, jadi muternya agak kencang teman-teman ya. Jadi itu terapi supaya dia itu nanti akan terurai stresnya itu, gitu ya teman-teman. Nah ciri-ciri murai batu yang sebentar, sebelum ciri-cirinya, terus posisi terapi tadi full kerodong ya teman-teman. Full kerodong, kasih EF kesukaan dia. Misalnya dia sukanya jangkrik ya, kasih jangkrik agak banyak. Dia sukanya kroto, ya udah kasih kroto kan gitu ya. Kalau dia sukanya ulet kandang, ya udah kasih ulet kandang yang agak banyak. Itu ya. Terus ciri-cirinya bagaimana sih kalau dia itu stres? Yaitu yang pertama, dia itu males bunyi ya teman-teman. Bahkan yang biasanya gacor dia jadi enggak gacor, jadi enggak bunyi atau diam 1000 bahasa. Terus dia hanya nangkring terus ngembangin bulu, gitu ya teman-teman. Nangkring ngembangin bulu, itu cirinya seperti itu. Nah kalau ngembangin bulu, apakah harus posisi stres? Enggak juga teman-teman ya. Kalau kondisi dia itu cuaca dingin yang ngembangin bulu, tapi dia tetap gacor. Beda kalau dengan stres ini. Kalau stres ini sudah enggak bunyi, diam 1000 bahasa. Kalau digantung dijemur juga diem, biasanya seperti itu. Nah ini perlu terapi gitu ya. Jadi kalau stres ini dia nggak mau bunyi teman-teman, nggak mau bunyi, loncat pun juga malas. Karena apa ya? Mungkin depresi dia itu ya. Depresi. Saya dulu pernah juga punya burung murai yang seperti itu ya teman-teman. Jadi
langkah saya yang tadi saya sampaikan di depan tadi. Nah, itu ciri dan solusinya begitu ya. Jadi solusi saya sampaikan, nah cirinya seperti ini tadi. Nah, gitu teman-teman. Saya harapkan teman-teman dengan ciri-ciri tersebut sudah mengetahui ya. Pertama yaitu tadi kenapa bisa stres. Nah, itu harus diketahui dulu. Nah, misalnya gini, ditubruk kucing kandang jatuh, terus pas digantung lagi dibetulin, kondisi kandangnya udah rapi lagi, terus dia langsung bunyi. Nah, itu berarti dia mentalnya bagus dan tidak stres. Kalau kondisi seperti itu langsung aja kasih EF kesukaan dia ya gitu. Jadi biar dia itu pasti kaget lah, jatuh gitu kan. Jatuh kandangnya sampai guling gitu, pasti kaget gitu ya. Nah, itu ya, meskipun dia masih gacor ya kan, tetap aja kasih EF kesukaan dia. Terus kasih suara air. Nah, itu. Kalau yang posisi seperti ini tadi yang gacor masih bunyi-bunyi kencang gitu ya, itu nggak usah dikerodong nggak apa-apa, tapi kasih suara air aja gitu. Nanti dia akan otomatis akan melupakan trauma yang jatuh tadi. Begitu teman-teman ya. Jadi nanti cirinya gimana kalau sudah mulai sembuh stresnya, yaitu dia sudah mulai ngeriwik teman-teman ya. Ngeriwik terus ya meskipun belum plong ya, dia ngeriwik ya, ngeriwik sering gitu ya. Nah, ngeriwik sering. Kalau udah ngeriwik seperti itu, pagi embunkan teman-teman ya. Pagi embunkan dulu gitu ya. Kalau belum ada ngeriwik, nggak usah diembunkan dulu ya. Jadi di full kerodong aja dulu, terus diterapi yang suara air tadi. Gitu ya teman-teman. Kalau sudah mulai ngeriwik, langsung diembunkan ya. Langsung terapi pemberian jangkrik pada waktu embun. Itu seperti di vlog saya yang sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Naikkan birahinya juga sudah saya sampaikan di vlog. Cara menaikkan birahi murai batu. Nah, gitu. Dan ketika sudah seperti itu ya, dia pasti nanti akan ngeplong lah. Kalau udah ngeplong begitu, mulailah dijemur. Itu ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai dijemur, nanti udah bebas dari stresnya. Jadi burung murai batu teman-teman ini bisa langsung on kembali. Gitu ya teman-teman. Itu sedikit pengalaman saya yang pernah saya lakukan terhadap murai batu dan burung-burung yang stres. Stres akibat jatuh kandangnya, terus ditubruk kucing gitu ya. Itu sangat berpengaruh terhadap psikis daripada burung kicauan yang kita miliki. Demikian teman-teman, semoga ini bisa memberikan gambaran, memberikan informasi dan referensi buat teman-teman sekalian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana solusinya. Saya harapkan teman-teman sudah paham ya. Simak dari awal sampai akhir tentang ciri-ciri ini. Nah, gitu teman-teman ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.